Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian mengikuti pelajaran hari ini, dan semoga masih semangat untuk ikut pelajaran matematika. Hari ini kita masih mempelajari mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, tetapi kita masuk ke penerapannya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah penerapan pertidaksamaan nilai mutlak dalam permasalahan sehari-hari. Nah, apa yang bisa diselesaikan dengan pertidaksamaan nilai mutlak atau permasalahan seperti apa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak? Jadi mohon disimak penjelasan dari Bapak dulu dan contoh-contoh soalnya ya. Bapak akan mulai untuk penjelasan awalnya dulu. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak seperti Bapak sampaikan tadi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, tetapi harus memenuhi kondisi tertentu untuk digunakan dalam pemecahan masalah ya. Jadi ada kondisi tertentu, jadi tidak semua permasalahan sehari-hari atau yang kalian temui itu bisa diselesaikan dengan menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, yang pertama kondisi tersebut ada yang berupa kondisi standar atau normalnya. Kemudian ada toleransi, simpangan atau pergeseran nilai, ini mirip dengan penerapan persamaannya ya. Yang ketiga, nah di sini perbedaannya ditanyakan interval atau kondisi yang mungkin. Ya, ditanyakan interval dari kondisi yang mungkin. Kemudian untuk rumusnya sendiri kita bisa gunakan nilai mutlak X min B kurang dari C, atau ada rumus kedua ya, nilai mutlak X min B lebih dari C. Jadi penggunaan kurang dari dan lebih dari ini nanti tergantung dari soalnya ya. Kalau untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan, itu rumusnya sama, lebih dari dan lebih dari sama dengan, itu rumusnya juga sama. Keterangannya bisa kalian perhatikan, X itu interval nilai yang dicari, B itu nilai standar atau nilai normal, C-nya besar penyimpangan. Jadi mirip seperti di persamaan, hanya beda kurang dari dan lebih dari tergantung dari soal ceritanya. Nah, apa maksudnya interval ya? Dari tadi kita bahas interval, tapi mungkin ada yang baru dengar atau bagaimana. Interval itu adalah rentangan ya. Jadi misalkan kalau kalian pernah melihat rentang bilangan, misalkan seperti ini ya. Yang tertinggi misalkan adalah 100, yang terendah adalah 0. Berarti rentangannya atau intervalnya adalah dari 0 sampai 100. Kalau misalkan contoh lain, misalkan panjang. Misalkan panjang terpendek itu 0, yang terpanjang itu adalah 75, berarti rentangannya adalah 0 sampai 75. Jadi rentang itu bisa beda-beda tergantung dari soalnya. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama dulu ya. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Manusia merupakan makhluk homoiotermik, yaitu makhluk berdarah panas, di mana suhu tubuh manusia relatif konstan atau tetap terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Ya, kalau makhluk berdarah panas tidak bisa menyesuaikan dengan suhu tubuhnya dengan suhu di sekitarnya kalau ada perubahan suhu di sekelilingnya. Kalau makhluk berdarah dingin bisa. Nah, suhu tubuh manusia dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak menyimpang lebih dari 0,3 derajat Celcius. Jika suhu normal tubuh manusia yaitu 36,9 derajat Celcius, kisaran seseorang dikatakan mempunyai suhu normal adalah, nah di sini karena ditanyakan kisaran, ini sama seperti interval ya. Kita cari petunjuknya dulu. Tidak menyimpang lebih dari, berarti ini nilai C-nya. Karena ada penyimpangan di sini berarti C. Yang 36,9 ini adalah B-nya kalau di rumus ya. Rumusnya adalah nilai mutlak X dikurangi B kurang dari sama dengan C. Kurang dari sama dengan C, maaf. Loh, kenapa pakai kurang dari sama dengan ya, Pak, di sana? Nah, karena di sini tidak menyimpang lebih dari, artinya tidak boleh lebih dari 0,3 penyimpangannya. Jadi tidak boleh lebih dari sama dengan C, yang boleh adalah kurang dari ya. Ingat, tidak boleh lebih dari C, yang boleh adalah kurang dari. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari soal yang sudah kita cari petunjuk-petunjuknya tadi. Ya, jadi hati-hati dalam soal cerita itu, apakah dia kurang dari atau lebih dari ya.
Tadi kita selesaikan dulu, X dikurangi B-nya adalah 36,9. Ya, 36,9. Itu dalam nilai mutlak, kurang dari sama dengan 0,3. Nah, dari sini kita akan gunakan rumus, jika nilai mutlak fx kurang dari c, maka penyelesaiannya adalah min c kurang dari fx kurang dari c. Di sini fx-nya adalah x dikurangi 36,9. Sehingga tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. X dikurangi 36,9 dalam nilai mutlak, kurang dari sama dengan 0,3. Min C berarti min 0,3, kurang dari sama dengan, karena di soalnya kurang dari sama dengan ya. X min 36,9 sebagai fx-nya, kurang dari sama dengan C-nya 0,3 ya. Nah, tinggal pindah-pindahkan karena di sini X-nya belum sendirian, 36,9-nya ke depan, juga ke belakang, atau ke kiri, dan sekaligus ke kanan. 0,3, min 0,3, karena dari min berubah menjadi plus untuk 36,9-nya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0,3 yang di kanan, ditambah 36,9. Nah, jangan langsung menyerah baru ketemu dengan koma, jadi tinggal dijumlahkan saja. Min 0,3 ditambah 36,9 itu adalah 36,6 ya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 36,9 ditambah 0,3 adalah 37,2. Jadi kalau kalian belum hafal dengan hitungan desimal, yuk buka-buka lagi materi-materi sebelumnya dan tolong dipelajari. Oke, untuk ini jadi kita tinggal menuliskan kesimpulannya karena soal cerita, sehingga kita menggunakan kata. Jadi, kisaran seseorang dikatakan mempunyai suhu tubuh normal jika berada, caranya membaca ini ya, berada pada suhu 36,6 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Jadi, pada rentang suhu ini, manusia dikatakan mempunyai suhu tubuh yang normal. Oke, nomor 1 sudah, semoga paham. Jadi Bapak akan lanjutkan ke soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Suatu perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 di Jalan Melati dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut akan membangun minimarket lagi yang jaraknya dari minimarket B lebih dari 20 km. Pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin dibangun? Oke, sebelum kita ke rumus, ada baiknya kita buat ilustrasinya dulu ya, biar lebih paham apakah semua angka di sana dipakai atau yang mana B, mana C-nya. Nah, di sini misalkan garis biru ini adalah jalannya. Kemudian, kilometer A, kilometer A, minimarket A maksudnya, ada di kilometer ke-20. Oke, ini dia. Dikira-kira saja, kalau misalkan minimarket B-nya kan kilometer ke-50, berarti lebih di kanan kalau menggunakan garis bilangan ya. Nah, perusahaan tersebut akan membangun minimarket lagi yang jaraknya dari minimarket B. Berarti kita pakainya minimarket B ya. Lebih dari 20 km. Jadi, lebih dari 20 km itu maksudnya bisa saja minimarket baru itu misalkan C ya. Minimarket C itu bisa saja di kilometer sebelum kilometer ke-50 sebelah kirinya B, atau setelah kilometer ke-50 di sebelah kanannya B ya, bisa ke kiri, bisa juga lebih dari 20 km ke kanan. Nah, di sini yang kita pakai patokan hanyalah minimarket B saja ya. Jadi nanti minimarket A-nya tidak digunakan. Ya, kenapa? Karena yang dimintakan berjarak dari minimarket B. Oke. Kita akan masuk ke rumus. Jadi untuk rumusnya kan nilai mutlak X min B lebih dari sama dengan C. Loh, Pak, kok kenapa sekarang kita menggunakan lebih dari sama dengan? Nah, perhatikan soalnya. Yang jaraknya, ya, coba ulang, perusahaan tersebut akan membangun minimarket lagi yang jaraknya dari minimarket B lebih dari.
Oke, di sini sudah jelas-jelas disebutkan lebih dari. Berarti kita menggunakan lebih dari, tinggal nanti dicari B-nya yang mana, C-nya yang mana. Ya, nilai B kecilnya itu adalah berarti posisi kilometer minimarket B, berarti 50 ya. Ini B-nya 50. Kalau C kecilnya itu berarti adalah 20. Oke, sorry, ini C ya. C-nya. Kita tinggal ganti saja di rumusnya. Nilai mutlak X min 50 karena B-nya 50 lebih dari sama dengan 20. C-nya 20. Ingat, jika nilai mutlak fx lebih dari C, maka untuk menyelesaikannya kita bisa cari dengan cara fx kurang dari min C atau fx lebih dari C. Di sini C-nya 20, fx-nya adalah X min 50 ya. Berarti setelah kita masukkan ke rumus itu, maka soalnya akan menjadi X min 50 kurang dari sama dengan min 20 ya, karena dari awal ada kurang dari sama dengannya. Atau X min 50 lebih dari sama dengan 20 ya. Berarti sekarang X kurang dari sama dengan min 20 ditambah 50, X kurang dari sama dengan 30, atau jawaban yang kedua, X min 50 lebih dari sama dengan 20 itu akan menjadi X lebih dari sama dengan 20 ditambah 50. Berarti X lebih dari sama dengan 70. Nah, kita sudah ketemu jawabannya, yaitu X-nya yang merupakan posisi minimarket yang baru, kurang dari sama dengan 30, atau lebih dari sama dengan 70. Jadi kita bisa buat kesimpulannya sekarang. Jadi minimarket baru dapat dibangun pada posisi kurang dari kilometer 30 dan lebih dari kilometer 70. Kalau misalkan berdasarkan aturan tadi, berarti kalau misalkan ke kirinya itu bisa dari kilometer ke-30 dan seterusnya ya, minimal di kilometer ke-30 atau lebih dari kilometer ke-70 ya. Semoga bisa dipahami soal-soal ceritanya. Jadi untuk soal cerita atau aplikasi pertidaksamaan nilai mutlak, Bapak cukupkan 2 soal. Silahkan sekarang lanjutkan ke latihan soalnya ya. Selamat belajar. Kalau ada yang mungkin kurang dipahami, boleh ditanyakan lewat WA ataupun komentar Google Classroom-nya ya.